Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang solar energi. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Raihan Alun Gifari dengan NIM 1011220818. Lalu nama saya Muhammad Hafiz Respati dengan NIM 1011222031. Saya Bobi Pranata Siregar dengan NIM 1011222016. Dan nama saya Yaswijat, NIM 1011222019. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan apa sih itu solar energi. Solar energi atau energi panas matahari adalah energi yang berupa sinar dari panas matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari kampanye ini adalah mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya remaja dan media sosial sebagai bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya energi terbarukan khususnya energi solar. Adapun kampanye ini ditujukan yaitu kepada kepada remaja 17 sampai 21 tahun. Kedua, melalui media sosial untuk menyampaikan kepada orang-orang yang lebih sering menggunakan sosial media. Manfaat dari penggunaan energi solar. Banyak manfaat jika kita beralih dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan. Salah satunya adalah energi solar. Selain ramah lingkungan, energi solar juga dapat menghemat pengeluaran biaya, dan energi solar tidak akan habis, sehingga manfaat yang kita rasakan tidak akan pernah habis. Kenapa kita harus beralih menggunakan solar energi? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya produksi energi listrik di bumi sebagian besar menggunakan bahan baku berupa batu bara. Hal tersebut menimbulkan banyak dampak negatif yang dapat merugikan masa depan manusia. Oleh karena itu, energi solar sebagai salah satu energi yang berpotensi dapat menghasilkan energi listrik dengan jumlah yang banyak dan juga ramah lingkungan. Harus diperhatikan dan dimanfaatkan penggunaannya. Bagaimana cara memanfaatkan energi solar yang efektif? Panel surya adalah salah satu media pemanfaatan energi matahari yang efektif. Dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai, sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya, sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, anti-reflektif, dan strip konduktor metal. Banyaknya sel surya yang disusun untuk menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dalam artian, semakin banyak sel surya yang digunakan, maka semakin banyak pula energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Ada beberapa jenis sel surya yang telah dimanfaatkan dan dapat ditemui di pasaran, diantaranya adalah monocrystalline silicon PV module, polycrystalline silicon PV module, amorphous silicon PV module, dan hybrid silicon PV module. Prinsip kerja sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor type N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor type PDI. Persimpangan pada daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Demikian sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah. Ketika ada konsumsi listrik dan barang elektronik, misalnya ketika menyalakan televisi, secara otomatis tenaga listrik diambil dari baterai. Kekurangan dari panel surya. Yang pertama, ada biaya. Biaya awal pemasangan panel surya cukup mahal karena harus membeli peralatan yang beragam, seperti inverter, baterai, dan kabel.
Selain itu, jasa pemasangan panel surya juga memiliki harga yang cukup tinggi. Yang kedua, ada cuaca. Panel surya sangat bergantung pada sinar matahari, sehingga ketika cuaca sepanjang hari mendung atau hujan, maka panel surya tidak dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga, yang terakhir ada polusi. Walau polusi yang dihasilkan energi surya lebih sedikit, tetapi energi surya tetap menghasilkan polusi. Hal ini karena terdapat beberapa bahan pada panel surya yang dapat menimbulkan polusi. Salah satunya dalam pembuatan sistem fotovoltaik surya. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dari kampanye ini adalah menekankan bahwa betapa pentingnya energi terbarukan, khususnya solar. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dari cara pengaplikasiannya, tetapi energi ini lebih banyak memberi dampak positif, baik kepada lingkungan maupun untuk manusia. Marilah kita sama-sama menjaga dan merawat bumi kita ini dengan salah satu caranya adalah menerapkan energi solar di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Solar energi, guncang dunia!